Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dalam Warta Berita PTS tanggal 5 Juni bersama saya Jonathan. Insiden mematikan terjadi di kantor pos Kecamatan Cunan di Kabupaten Miauli kemarin sore. Pelaku mengejar dan menyerang sopir truk kantor pos dengan pisau karena kesal dengan kebisingan yang ditimbulkan selama proses bongkar muat. Oknum juga pernah mengancam petugas kantor pos dengan pisau 2 tahun lalu karena alasan yang sama. Kamera pengawas merekam seorang pria berbaju hitam mengejar dan menyerang pria berbaju merah dengan pisau. Pelaku berlari sambil mengayunkan pisau sebanyak 10 kali. Korban adalah sopir berusia 60-an tahun yang dikontrak kantor pos Cunan, Kabupaten Miauli. Pelaku mengejar sejauh 20 meter dan membacok korban sebanyak 10 kali hingga tewas. Pemicu aksi pembunuhan ini diduga berawal dari sengketa kebisingan yang sudah berlangsung lama. 凌晨3点，然后像地震一样，bang bang。 Pelaku pernah didenda $10.000 karena menggunakan pisau untuk mengancam pegawai kantor pos dengan alasan yang sama. Pihak kantor pos telah melakukan berbagai perbaikan sejak menerima keluhan. Ayah tersangka mengatakan bahwa putranya sudah lama menderita akibat kebisingan setiap subuh. Semua upaya mencari bantuan menemui jalan buntu, hingga kondisi emosionalnya kolaps dan berujung pada tragedi fatal ini. 我儿子有去叫那个环保局，也有报警，但是他都没有人可以帮助他，因为儿子他其实就真的受不了。 Kantor pos menerima kabar tanggal 4 dan segera mengajukan tuntutan hukum. Namun tak disangka, tragedi tetap terjadi sore harinya. Bupati Miauli juga menyampaikan bela sungkawa yang mendalam dan menegaskan bahwa gangguan mental telah menjadi isu keamanan nasional. Pihaknya akan berupaya untuk memperjuangkan santunan maksimal bagi korban. Amerika berencana mengenakan tarif tambahan kepada 60 negara atas tuduhan kerja paksa. Sebanyak 14 negara mencakup Taiwan dikenakan tarif 10%, sementara 46 negara lainnya dikenakan tarif 12,5%. Amerika juga menunjukkan bahwa Taiwan tidak melarang impor produk yang melibatkan isu kerja paksa. Mau tidak mau, pemerintah Taiwan harus memikirkan mekanisme untuk meningkatkan hak pekerja migran. Tahun lalu AS mengenakan perintah penahanan sementara yang melarang produk Giant Group produsen sepeda internasional terkemuka masuk ke pasar AS atas tuduhan kerja paksa. Kini AS berencana mengenakan tarif 10% terhadap 10 negara termasuk Taiwan dengan alasan kerja paksa. Amerika juga menyoroti bahwa Taiwan belum melarang impor produk yang terkait dengan kerja paksa. Isu ini memicu perhatian serius dari pemerintah. 未来也会持续的精进雇主直接聘雇移工，优化仲介评鉴制度，提升外籍远洋船员劳动保障等。 11 indikator kerja paksa yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional mencakup penyalahgunaan kerentanan pekerja, pembatasan ruang gerak, penahanan dokumen identitas, jeratan utang, dan lembur berlebihan. Kasus dugaan kerja paksa di sektor perikanan lepas pantai Taiwan sudah terjadi berulang kali, bahkan sempat dimasukkan 3 kali ke dalam daftar kerja paksa AS. 大力的推动，就是说政府对政府的直接聘雇，而同时要对那种恶质不良的中介采取撤照处分，才能从根本斩断剥削。 Yuan Eksekutif menerbitkan pedoman pencegahan kerja paksa bagi perusahaan pada Februari tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perekonomian akan membentuk mekanisme peninjauan lintas kementerian. Setelah tercapai kesepakatan, UU Perdagangan akan digunakan sebagai dasar untuk membatasi impor barang hasil kerja paksa. Depresi tropis menurunkan hujan lebat di wilayah barat sejak kemarin, menyebabkan serangkaian insiden mencakup tumbangnya sebuah pohon beringin tua di Tainan dan genangan air dalam kabin kapal tanker asing di perairan Kaohsiung. CWA pun mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk wilayah Tainan ke selatan. Tanggal 5 pagi, pohon beringin berusia lebih dari 50 tahun di Kuil Dewa, kota Tainan yang diduga sudah rapuh akibat penyakit dan terpaan hujan tiba-tiba tumbang. Untungnya tidak ada yang terluka. CWA mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk Taoyuan dan wilayah selatan seiring dampak depresi tropis. Curah hujan signifikan di Taoyuan pada malam sebelumnya juga mengakibatkan tembok lapangan olahraga SD di distrik Kuisan ambruk. Kaohsiung diterpa angin kencang level 8 tanggal 4 malam. Ruang mesin sebuah kapal tanker asing tergenang air. Petugas patroli pantai menyelamatkan 9 awak kapal. Tidak ada yang terluka. Cuaca buruk juga menyebabkan kapal feri antara Tongkang dan Xiaoliuqiu di Pingtung terombang-ambing.
Ditjen Anggaran, Akuntansi, dan Statistik mengumumkan tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan pada kuartal pertama sebesar 14,55% seiring lonjakan ekspor dan permintaan pada sektor industri AI. Nilai PDB Taiwan tahun lalu juga naik menjadi 8,7% melampaui Singapura, Jepang, dan Korea Selatan serta menempati posisi ke-7 secara global. CEO Nvidia Jensen Huang mengakhiri kunjungan 14 hari di Taiwan dan berangkat menuju Korea Selatan pagi ini. Sebelum terbang, ia memuji pertumbuhan PDB Taiwan sebesar 14,55% pada kuartal pertama, mengungguli Jepang dan Korea Selatan. Dana Moneter Internasional menunjukkan nilai PDB tahun lalu naik menjadi 8,7% akibat lonjakan permintaan sektor AI, menduduki peringkat ke-7 di antara sejumlah negara maju di kawasan Asia Pasifik, termasuk Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Seiring tren peningkatan tahun lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini diproyeksikan sebesar 9,64%. Selain tercoreng oleh sejumlah kasus keracunan makanan yang dialami oleh setidaknya 33.000 anak sekolah, program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo juga dilanda skandal korupsi seiring penahanan 3 pejabat termasuk Kepala Badan Gizi Nasional 2 hari lalu. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, diborgol saat digiring petugas ke dalam mobil. 2 wakilnya juga mengalami nasib serupa. Kejaksaan Agung Indonesia menggeledah kantor BGN pada hari Sabtu dan menangkap Dadan bersama 2 orang lainnya atas tuduhan menyalahgunakan program Makan Bergizi Gratis untuk meraup keuntungan ilegal. Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LB dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum. Program MBG terus diliputi serangkaian kasus keracunan sejak September tahun lalu, memengaruhi setidaknya 33.000 anak. Selain menemukan berbagai celah dalam manajemen sanitasi makanan di dapur pusat, hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa Kepala BGN diduga terlibat kolusi dalam proses seleksi penyedia makanan, sehingga pihak yang tidak memenuhi syarat malah mendapatkan kontrak. Oknum juga menggelapkan dana pembelian bahan. Sebagai gantinya, otoritas menunjuk Nani SD yang sebagai Kepala BGN baru. Presiden Prabowo juga menuai kritik tajam. Seruan agar program tersebut dihentikan terus bermunculan. Prabowo menekankan akan menindak tegas pelanggar hukum, namun tidak akan menghentikan program tersebut. Di sisi lain, ada pakar menilai bahwa reformasi terkait memerlukan mekanisme peninjauan independen karena perombakan jajaran pejabat saja tidak cukup untuk memberantas penyimpangan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.